Aku Miki, sahabat Alkitab kalian. Hari ini kita akan belajar tentang kisah orang Israel di padang gurun. Tapi di tengah perjalanan, sesuatu yang mengerikan terjadi. Banyak ular berbisa datang dan menggigit orang Israel. Aduh, pasti sakit sekali. Kira-kira kenapa itu bisa terjadi ya? Yuk kita mulai kuisnya. Pertanyaan pertama. Mengapa orang Israel digigit banyak ular? Apakah mereka tersesat atau mereka terus mengeluh kepada Tuhan? Atau mereka masuk tempat terlarang? Atau mereka tidak mau masuk Kanaan? Jawabannya adalah mereka terus mengeluh kepada Tuhan. Bangsa Israel mulai tidak sabar di padang gurun. Mereka bahkan berkata buruk tentang makanan yang Tuhan berikan. Padahal Tuhan sudah menolong mereka berkali-kali. Karena itu, Tuhan menghukum mereka dan ular-ular menggigit orang Israel. Mengapa Tuhan tidak ingin orang Israel terus mengeluh? Apakah karena suara mereka sangat keras? Atau karena membuat mereka lelah? Atau karena orang lain tidak suka? Atau karena menunjukkan sikap tidak percaya Tuhan akan menolong? Tepat sekali, jawabannya yang terakhir. Saat orang Israel terus mengeluh, itu menunjukkan mereka tidak percaya bahwa Tuhan tetap menjaga dan menolong mereka. Padahal, Tuhan selalu menyertai mereka di padang gurun setiap hari. Pertanyaan berikutnya, siapa yang berdoa kepada Tuhan agar orang Israel sembuh dari gigitan ular? Apakah Kaleb, atau Harun, atau Musa, atau Yosua? Jawabannya adalah Musa. Bangsa Israel sadar bahwa mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Mereka meminta Musa berdoa supaya Tuhan menolong mereka. Lalu, Musa berdoa kepada Tuhan untuk bangsa Israel. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dari gigitan ular? Apakah membuat ular dari tembaga? Atau membuat kapal besar? Atau membuat kemah dari emas? Atau membuat mezbah? Tepat sekali, Tuhan menyuruh Musa membuat patung ular dari tembaga dan menaruhnya di atas tiang. Apa yang harus dilakukan orang Israel yang digigit ular supaya sembuh? Apakah minum obat? Atau mempersembahkan kurban bakaran? Atau melihat kepada ular tembaga? Atau membunuh ular-ular? Jawabannya adalah melihat kepada ular tembaga. Ajaib sekali! Setiap orang sakit yang melihat ular tembaga itu sembuh. Tuhan menyembuhkan mereka saat mereka percaya dan memandang ular tembaga itu. Wah, Tuhan tetap sayang kepada mereka walaupun mereka suka marah-marah dan mengeluh. Siapa yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa? Apakah Musa, atau ular tembaga, atau malaikat, atau Yesus Kristus? Tepat sekali, Yesus Kristus. Seperti Tuhan menyelamatkan orang Israel saat mereka memandang ular tembaga. Hari ini Tuhan juga memberi keselamatan untuk kita, yaitu melalui kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya. Saat kita berbuat salah, kita bisa datang kepada Yesus dan meminta ampun. Yesus mengasihi kita dan mau mengampuni semua orang yang percaya kepadanya. Tetap semangat! 4 soal lagi. Perhatikan baik-baik ya. Menurutmu, mana yang lebih baik dilakukan saat menghadapi masalah? Apakah mengeluh terus-menerus? Atau percaya dan berdoa kepada Tuhan? Atau marah kepada semua orang? Atau menyalahkan orang lain? Jawabannya adalah percaya dan berdoa kepada Tuhan. Kadang saat ada masalah, kita bisa sedih, takut, atau marah. Tetapi Tuhan mau kita belajar percaya kepadanya dan berdoa. Tuhan selalu mendengar doa anak-anaknya. Ketika kamu berbuat salah, apa yang seharusnya kamu lakukan?
Apakah bersembunyi supaya tidak ketahuan, atau menyalahkan orang lain, atau tidak mengakui kesalahan, atau mengaku salah dan minta maaf? Jawabannya adalah mengaku salah dan minta maaf. Saat kita berbuat salah, kita juga bisa datang kepada Tuhan, mengaku salah dan meminta ampun. Tuhan mau menolong kita untuk berubah. Saat orang tua atau guru menasihati kita, apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah membantah terus? Atau marah dan pergi? Atau mau mendengar dan menghormati? Atau pura-pura tidak dengar? Jawabannya adalah mau mendengar dan menghormati. Tuhan memberi orang tua dan guru untuk menolong dan membimbing kita. Saat kamu merasa tidak suka saat dinasihati, ingat ini. Tuhan mau kita belajar mendengar dan menghormati mereka. Pertanyaan terakhir, kitab apa di Perjanjian Lama yang menulis tentang kisah ular tembaga? Apakah kitab Kejadian? Atau kitab Imamat? Atau kitab Bilangan? Atau kitab Ulangan? Tepat sekali, Bilangan. Kamu bisa membaca kisah ular tembaga di Bilangan 21 ya. Hebat, kamu sudah menyelesaikan kuis hari ini. Dari kisah ini kita juga belajar. Pertama, Tuhan mau kita taat dan mendengarkan perintahnya. Kedua, saat kita melakukan kesalahan, kita bisa datang kepada Tuhan dan meminta ampun. Ketiga, sama seperti Tuhan menyelamatkan umatnya dari ular-ular beracun melalui ular tembaga, Tuhan juga menyelamatkan kita melalui Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Ingat, Tuhan Yesus sayang kamu.